Halo Sobat SG, terima kasih kamu sudah klik channel YouTube Bimbel SG. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi kapasitor. Ikuti sampai selesai ya. Di materi kali ini, teman-teman pasti sudah sangat sering melihat beberapa komponen kelistrikan pada sebuah sirkuit ya. Alat-alat elektronik yang teman-teman pakai, biasanya kalian akan melihat di dalamnya ada komponen seperti ini. Kira-kira apa saja sih yang perlu kita ketahui? Apa aja sih yang perlu kita pelajari? Nah, ikuti terus sampai selesai. Pernah terbayang nggak teman-teman zaman dahulu kala orang menggunakan radio sebagai sumber informasi? Nah, pada radio ini teman-teman biasanya kan kalau sedang pilih channel akan menggeser-geser bagian tuningnya ya. Teman-teman akan mencari channel yang frekuensinya adalah tertentu yang menjadi channel langganan teman-teman sekalian. Nah, tahu nggak kalau dasarnya sebenarnya ketika teman-teman sedang tuning channel tertentu, yang bekerja di dalamnya salah satunya adalah kapasitor. Penasaran? Nah, kurang lebih komponennya adalah seperti ini ya. Nanti kita akan pelajari kira-kira kapasitor itu kayak gimana sih bentuknya, kayak gimana sih simbolnya, terus satuannya apa aja sih, terus perhitungannya ada apa aja. Nah, ikuti terus ya. Terus ada lagi teknologi yang sekarang ini sedang dikembangkan. Ya, tidak lain adalah mobil listrik. Nah, ini juga dia salah satu pemanfaatan kapasitor pada bidang transportasi. Nah, seiring dengan berkurangnya minyak bumi sebagai bahan bakar, ataupun fosil sebagai bahan bakar, nah dunia sedang mengembangkan teknologi mobil listrik. Nah, emangnya sumbernya dari mana? Sumber tenaganya, sumber energinya? Ternyata dia menggunakan listrik. Terus disimpannya di mana? Ternyata adalah di kapasitor. Dan untuk mobil listrik ini nanti dia akan menggunakan yang namanya super kapasitor. Nah, sebelum kita membahas apa itu super kapasitor, kita bahas yang kapasitornya terlebih dahulu. Oke, siap ya? Nanti di dalamnya komponen superkapasitor adalah seperti ini. Kita bahas yang simple-simple terlebih dahulu. Nah, mungkin tadi kita sudah melihat yang namanya sirkuit pada sebuah perangkat elektronik. Gambarnya seperti ini ya, banyak ya. Ada yang bulat-bulat kecil, ada juga yang lonjong, ada juga yang gepeng, segala macam ya. Bentuknya bermacam-macam, ini untuk kapasitor. Dia berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Nah, cuman pada umumnya prinsipnya adalah kapasitor itu adalah dua lempeng konduktor gitu ya, yang sejajar biasanya. Prinsip dasarnya dari situ saja. Kita juga sebenarnya bisa membuat kapasitor sederhana dari aluminium foil dan juga sebuah kertas. Mungkin memang fungsinya tidak sebagus dengan kapasitor asli, tapi itu juga sudah bekerja gitu ya. Nah, ikuti terus ya. Nah, ini prinsip dasar dari kapasitor. Prinsip dasarnya adalah dua keping konduktor yang sejajar. Keping konduktornya berarti di sini kan ada satu keping positif dan satunya negatif ya. Ketika keping ini dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan, dia akan menyimpan muatan listrik yang besarnya sama tetapi nanti jenisnya berbeda. Nah, kemampuan si kapasitor untuk menyimpan muatan tersebut disebut kapasitas kapasitor atau sering juga dikenal dengan nilai kapasitansi. Simbolnya adalah C ya. Untuk gambarnya kalau pada rangkaian seperti garis sejajar ya, panjangnya sama. Nah, persamaan untuk menghitung kapasitas kapasitor itu ada bermacam-macam ya. Tapi yang paling umum digunakan adalah bentuk yang pertama ini. C sama dengan Q dibagi V. Dan juga persamaan yang sering dipakai adalah C0 E0A per D. Lalu ada hubungan nggak antara C dengan C0? Ternyata ada. C dengan C0 itu bisa dituliskan dengan C sama dengan ER kali C0. Nah, penjelasannya adalah seperti ini. C0 itu berarti dia kapasitas kapasitor pada kondisi vakum ya, di antara dua kepingnya tidak diisi bahan dielektrik. Sedangkan kalau yang C di sini berarti nanti biasanya dia diisi atau disisipi dengan bahan dielektrik. Nah, kemudian ER dan E0
adalah ER-nya konstanta dielektrik. Kalau E0 berarti kan permitivitas yang hampanya ya, di pembahasan sebelumnya sudah kita bahas. Nah, sedangkan A berarti adalah luas keping ya, keping yang satu dengan keping yang dua nanti punya luasan kan. Dan yang D adalah jarak antar keping. Nah, sudah paham ya untuk bagian-bagian ini. Nah, kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, potensi penyimpanan sebuah kapasitor atau kapasitansi diukur dengan satuan yang disebut farad. Ini sesuai dengan nama penelitinya ya, yang menemukan atau yang menggagas penyimpanan suatu muatan, Michael Faraday. Maka satuannya adalah farad. Nah, sebuah kapasitor, 1 farad itu dia dapat menyimpan 1 kolom dengan energi 1 volt. 1 kolom itu besarnya adalah 6,25 kali 10 pangkat 18 elektron. Kebayang ya, sekian banyaknya elektron bisa disimpan dalam sebuah kapasitor yang besarnya misalnya 1 farad gitu. Nah, sebuah kapasitor yang besarnya 1 farad biasanya akan cukup besar, bahkan terlalu besar. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman ukur itu sebesar ukuran kaleng ikan kemasan ya, kalau misalnya teman-teman pernah lihat ya. Nah, atau bisa juga 1 botol soda, sangat besar itu kalau misalnya teman-teman melihat 1 kapasitor yang besarnya 1 farad. Makanya kenapa nanti teman-teman sering menemukan persoalannya adalah dia menggunakan satuan mikrofarad atau 1/1000 farad. Makanya kan bentuknya sangat kecil ya, seperti pil. Nah, itulah sebabnya kenapa satuannya pakai mikro, bukan faradnya itu sendiri. Lanjut ya. Nah, tadi kan kita membahas tentang bahwa kapasitor itu bisa menyimpan muatan. Nah, di dalam muatan tersebut berarti nanti akan tersimpan suatu energi. Besarnya energi kapasitor itu bisa dituliskan dengan beberapa persamaan ya. Minimal teman-teman tahu 3 persamaan dasar yang ini. Yang pertama, W itu adalah setengah dari C dikali V dikuadratkan. Yang kedua, W itu bisa juga setengah dikali Q dikali lagi dengan V. Dan yang ketiga adalah W bisa juga setengah dikali V kuadrat per C. Untuk masing-masing penjelasannya adalah W itu berarti energi yang tersimpan pada kapasitor tersebut. Sedangkan C berarti kapasitas kapasitornya. V adalah tegangan yang menghubungkan kedua keping konduktor pada kapasitor tersebut ya. Sudah bisa dipahami ya teman-teman untuk yang ini. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Bahwa kapasitor itu bisa disusun. Bisa seri, bisa juga paralel. Nah, di bagian yang ini kita bahas yang bagian seri terlebih dahulu. Pada bagian yang seri, nanti berarti kan gambarnya seperti ini ya. Ada C1, C2, dan C3 berjejer ya, sejajar. Nah, ini disebut seri. Nah, pada kapasitor yang disusun seri, nanti kapasitas kapasitor penggantinya, gabungan dari ketiganya atau nanti berapa kapasitornya adalah bisa dicari dengan persamaan 1/C total sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3 dan seterusnya kalau ada banyak ya. Nah, kemudian nanti untuk tegangan totalnya, berarti nanti teman-teman bisa tuliskan bahwa tegangan total dia merupakan gabungan dari tegangan pada kapasitor yang satu antara titik A sampai B ditambah tegangan antara B sampai C atau tegangan pada kapasitor yang kedua dan ditambah lagi dengan tegangan pada kapasitor yang ketiga yaitu antara C sampai D. Ini untuk nilai tegangan totalnya. Jadi intinya di sini tegangan total di sini akan terbagi-bagi. Di A sampai B berapa, di B sampai C berapa, di C sampai D nanti berapa. Dibagi-bagi seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau muatan total berarti dia nanti adalah sama aja. Ketika misalnya kalian punya muatan total katakanlah misalkan 100 kolom, maka nanti muatan yang ada di sini juga 100, di sini 100, di sini juga 100. Ini untuk sifat-sifat yang ada pada susunan seri kapasitor. Bisa dipahami ya? Kakak ulangi, untuk rangkaian seri kapasitor nanti yang nilainya sama adalah muatan yang tersimpan pada masing-masing kapasitor. Sedangkan nanti untuk tegangannya adalah akan terbagi ke kapasitor-kapasitor yang ada di sana. Oke, bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Setelah tadi kita belajar rangkaian seri kapasitor, kita akan lanjutkan ke bagian rangkaian paralel kapasitor. Nah, sifat-sifat rangkaiannya nanti adalah seperti ini ya.
Kalau misalnya pada rangkaian paralel, nanti kan misalkan kamu punya 3 kapasitor ya, C1, C2, dan C3. Nanti muatan yang tersimpan di masing-masing kapasitor kasih nama Q1, Q2, Q3. Dan beda potensial pada masing-masing kapasitornya adalah V1, V2, dan V3. Nanti hubungannya seperti apa untuk C1, C2, C3 dengan C totalnya, kemudian Q1, Q2, Q3 dengan Q totalnya, dan juga V1, V2 dengan V total. Ternyata kalau pada rangkaian paralel, kapasitor itu adalah Q totalnya merupakan gabungan dari ketiga muatan pada rangkaian paralel kapasitor tersebut. Jadi Q totalnya adalah Q1 tambah Q2, Q3. Q1 berarti kan muatan yang tersimpan pada kapasitor yang satu. Q2 adalah muatan yang tersimpan pada kapasitor yang kedua. Dan Q3 berarti adalah muatan yang tersimpan pada kapasitor yang ketiga. Lalu kalau misalnya teman-teman diminta mencari kapasitor penggantinya dari rangkaian paralel tersebut, bisa teman-teman pergunakan persamaan C totalnya adalah C1 tambah C2 ditambah C3. Kita ulang ya, untuk C totalnya adalah C1 tambah C2 ditambah C3. Jadi kalau rangkaian paralel, kapasitas kapasitor penggantinya tinggal totalkan saja, seperti itu. Sedangkan untuk nilai tegangannya pada rangkaian paralel, selama di bagian luarnya di sini tidak ada kapasitor lain, nanti dia akan sama dengan tegangan totalnya. Baik di kapasitor yang satu, di kapasitor kedua, ataupun di kapasitor yang ketiga, nilai tegangannya atau beda potensialnya akan sama dengan V total. Bisa dipahami ya? Nah, materi kapasitornya sampai di sini dulu ya. Nanti bakal ada part 2-nya yang ngebahas latihan soal kapasitor mulai dari soal UTBK sampai dengan soal SIMAK UI. Jadi stay tune di YouTube channel Bimbel SG. Sampai jumpa!